banget. Oh my god, 2 menit lagi ya berarti ya. Halo Dogdis, apa kabar? Kita ketemu lagi di podcast Dogdi yang kali ini akan kedatangan tamu, seorang MUA yang super duper hits dari Solo. Siapa dia? Nah, ini dia, sudah ada di sini Kak Fahmi Irawan. Yeay. Apa kabar Kak Fahmi? Alhamdulillah baik dong. Luar biasa ya. Alhamdulillah baik. Diberi kesehatan terus, alhamdulillah. Iya. Nah Kak Fahmi, kenalan dulu yuk. Ini tadi kan aku udah muka ya. Ada MUA yang super hits. Enggak, malah suka gue juga. Enggak kayak gitu juga. Hits lah. Yuk kenalan dulu yuk Kak Fahmi. Oke, buat para viewer nih ya. Perkenalkan nama saya Fahmi Irawan. Nama asli tuh ya. Sama asli sesuai ya? Asli. Fahmi Irawan, di Instagram juga Fahmi Irawan. KTP sama Fahmi Irawan ya. Nggak pakai nama-nama panggung, ya kan? Nama panggungnya sama Fahmi Irawan itu juga gitu. Ya. Terus apa ya, perkenalannya aslinya saya itu bukan asli Solo. Saya tuh asli di, kalau KTP Depok ya. Depok. Tapi kalau sekolah di Jakarta. Jadi karena deket ya, Depok kok Jakarta. Bisa kan ke Solo? Depok, kuliah. Oh, kuliah di Solo. Kemudian lulus SMA, kuliah di UNS, di komunikasi ya, di broadcasting sih di D3-nya. Kemudian kuliah dan akhirnya sampai sekarang di sini gitu. Berkarir di Kota Solo gitu ya. Ngomong-ngomong karir nih. Karena pertama kali kenal Kak Fahmi itu kan sebagai MC. Kok bisa jadi MUA? Nah, ayo cerita ya awal karirnya sebagai MUA. Ya, sebenarnya bener sih. Karena studiku kan di jurusan D3 Broadcasting, penyiaran pada saat itu. Memang belajar siaran, belajar peradioan, televisi seperti itu. Terus ya sesuai dengan apa ya, mata kuliahku dan bidangku, aku mengambil profesi ya sesuai dulu, penyiar radio, terus juga MC, juga di TV juga, TV lokal maksudnya ya, TV lokal sini maksudnya gitu ya. Jadi memang dari tahun 2000 berapa ya? 2007, 2008 lah, 2008. 2008. Sebenarnya waktu kuliah juga udah ngambil apa namanya tuh, ada radio siaran. Kampus ya, ada radio kampus kan, itu ikut di situ. Dari situlah mungkin kayaknya asik nih dunia penyiaran gitu ya. Jadi emang berangkat 2008. Itu terus akhirnya ke radio atau akhirnya komersil, dalam artian kita menjadi pekerja gitu ya, profesi menjadi profesi gitu ya, dari kampus ke kampus sampai mall to mall. Kayaknya kenalannya Kak Fahmi waktu itu dari iya kan, event di mall, mall to mall, kota ke kota, lapangan ke lapangan, pasar ke pasar itu ya. Jadi sampai tahun 2016 sampai sekarang sih sebenarnya ya, kalau boleh dikatakan. Iya, untuk kan MC ya? Sampai sekarang masih nih ya. Jadi cuman sampai kenapa aku tadi bilang 2016 itu adalah turning point aku untuk menambah profesi baru sebagai makeup artist. Karena apa ya, dulu tuh mungkin gak laku kali. Apanya yang gak laku ini? MC-nya. Enggak, karena aku pikir dunia MC itu pasti kan beregenerasi. Seperti halnya modeling ya. Betul. Ya kan Dok, bener nggak? Ada masanya. Ada masanya ya. Nggak panjang lah usia karirnya maksudnya. Ketika kita sudah mencapai usia sekian, segmennya lebih sempit ya kan, dibanding kita waktu masih muda, bisa apa aja diambil gitu. So, aku berpikir kayak apa nih gitu loh, yang
kayaknya pekerjaan yang semakin kita tua, semakin orang tuh kayak mencari justru dari pengalaman itu gitu. Nah, pada saat itu booming banget memang makeup artis ya kan. Zaman itu sudah mulai bermunculan beauty vlogger ya kan. Udah mulai bermunculan selebgram kayak gitu. Jadi kayak dunia kecantikan tuh sudah lagi kayak booming happeningnya. Ada Anpa Suha, ada Vanessa Rumba. Jadi kayak kayaknya oke juga nih. Kebetulan pula saya tuh bekerja juga di UMKM teman bantu Irin dia kan punya pomade. Nah, kebetulan aku jadi bagian dari promosinya gitu. Promosinya yang kadang kita harus photoshoot, harus aku memikir apalagi endorsement segala macam. Kalau photoshoot kan kayaknya makeup sendiri aja lebih ngirit gitu ya. Di situ kayaknya tes gitu kayak ting, ini peluang ini kayaknya peluang nih daripada gue kasih ke orang lain, kenapa nggak aku coba gitu. Awalnya cuman dulu karena makeup photoshoot untuk cowok model pomade yang kayak standar aja gitu kan. Tapi kayaknya kok boleh juga nih gitu. Mulai dari situ. Cowok ya? Dulu malah cowok, makeupin cowok ya, kayak grooming mungkin ya. Rambut segala macam biar kelihatan fresh kayak gitu. Terus ada beauty vlogger, udah mulai lihat YouTube kayaknya oke, beli ini beli itu, nyicil segala macam ya kan. Otodidak berarti belajarnya dari pertamanya YouTube. Otodidak pertama YouTube. Dan itu hampir semua teman-temanku tuh kena korban ya. Korban menjadi malpraktek. Oh iya, berarti kan butuh modal untuk ya kan kalau kita harus bayar modal mahal kan. Kita siapa aja teman-temanku, ayo aku dandanin ya gitu. Itu dulu beli satu apa gitu ya. Terus tapi lama-lama kita kan nggak bisa stuck di situ aja kan. Kita harus benar-benar menimba ilmu. Dari situ kayak aku dikasih tahu informasi sama temen, ini loh ada MUA Jakarta, ada workshop ke Solo gitu. Ikut aja, aku ikutlah daftar. Itu pertama kali dan kayak baru pertama kali ikut workshop makeup yang benar-benar MUA dari Jakarta yang profesional dan nggak tahu harus gimana gitu. Tapi dari situ belajar workshop MUA A, B, C, D, kebetulan karena saya MC juga ada juga event-event kayak workshop makeup di kota Solo. Saya dipercaya jadi MC-nya sambil menyelam minum air gitu ya. Jadi gitu. Jadi MC jalan, MUA juga jalan. Gitu. Dari situ ya. Tapi gimana? Maksudnya antara MC sama MUA lebih pilih mana Kak Fahmi? Sekarang lebih ke MUA ya. Lebih ke makeup artist karena aku rasa jadi MC udah dari tahun 2008 sampai sekarang pun masih. Jadi kayak cukup tapi ya masih pengen, tapi ya udahlah nggak terlalu yang ambisius banget. Tapi di MUA aku masih kayak belajar lagi, menggali lagi. Jadi lebih sekarang saya brandingnya lebih ke makeup artisnya. Nah Dong Dis, kalau ada yang belum tahu, jadi Kak Fahmi ini adalah salah satu instruktur di K-Models. Jadi dulunya lama banget ya. Tahun berapa itu Fahmi? Lama banget loh kalau dihitung itu 5 tahunan kali ya. Awalnya dari instruktur MC. Udah tahun dulu MC ya. Jadi begitu merambah ke makeup, melebarkan sayap ke makeup. Akhirnya sekarang jadi 2. Double nih. Jadi minta menjadi instruktur kelas makeup. Jadi ngajari siswa-siswi K-Models untuk bermakeup. Nah, jadi gini, kalau menurut Fahmi nih sebagai MUA ya, sebenarnya model itu penting nggak sih? Maksudnya untuk mereka bisa bermakeup? Ya penting sih, sebenarnya siapapun tuh sebenarnya penting untuk bisa makeup. Dalam artian makeup ini bukan berarti harus seperti wedding ya. Berarti ya maksudnya harus digarisbawahi makeup di sini bukan berarti harus kayak makeup orang wedding gitu ya. Mungkin itu bolehlah kita kasih ke MUA, tapi untuk kita self makeup dalam artian kita untuk diri kita sendiri itu sangat penting banget gitu loh. Karena itu banyak apalagi sekarang ya bisa menjadi
kita bisa jadi beauty vlogger, bisa jadi apapun, ya kan. Terlebih kita bisa lebih tahu lagi tentang karakter kita dari make up gitu loh. Maksudnya? Berarti nggak cuma model ya, semuanya. Semuanya gitu. Terlebih model, karena model kan ibaratnya dia memang yang dinomorsatukan adalah penampilan. Betul. Bener nggak sih gitu loh, penampilan. Orang pasti lihat model itu kan harus representatif, seperti apa model gitu kan, ya kan. Jadi bagi saya penting banget, dalam artian sekali lagi bukan makeup yang kompleks, yang tebal banget atau gimana, enggak. Wedding makeup sendiri gimana? Ada sih kayaknya ya. Mungkin MUA juga kali ya. Mungkin kayak dokter Debbie ini kan juga bisa makeup sendiri kan? Ya, tapi kan belajar juga. Ya, iya. Waktu Fahmi ngajarin nyontek sedikit. Mungkin seperti ini kan juga sudah cocok, sudah pantas. Maksudnya dilihat pun juga udah enak, tidak berlebihan gitu loh. Jadi tidak pas aja gitu. Jadi memang penting banget, apalagi kalau misalnya kita satu, kulit kita misalnya sensitif atau apa, dengan kita tahu makeup kan kita bisa membawa alat makeup kita sendiri. Ketika misalnya ada MUA, Mbak tolong pakai alat kus aja misalnya kan gitu. Nggak usah takut sih, karena MUA juga daripada resiko pakai alat dia nanti mukanya gimana kayak gitu ya. Ada kayak gitu ya, maksudnya? Ada beberapa yang misalkan pakai produknya dia sendiri. Ya, saya sih malah lebih senang kan, ngirit ya kan. Produk saya nggak kepake, ya enggak. Gitu. Terus kalaupun juga kadang misalnya nggak semua disediain MUA. Maksudnya misalnya fashion show nggak semua ada MUA-nya. Kadang mungkin dandan sendiri, ya kan. Ada sih. Special occasion atau special event ada yang ternyata nggak bisa, MUA-nya nggak ada gitu kan. Ya mau nggak mau gitu, minimal makeup panggung aja gitu loh. Jadi penting banget, dan untuk sehari-hari sih supaya ya kan namanya model always look good lah ya gitu. Iya. Jadi penting ya buat penting model. Sekali. Buat model. Jadi adik-adik siswa-siswi model, jadi jangan malas-malas untuk belajar bermake up. Yes. Cowok juga ya? Cowok juga. Minimal kalau cowok kan pelembab, sunscreen, lebih ke skincare-nya sih ya. Nggak perlu pakai, kalau daily ya, daily nggak perlu pakai foundation mungkin ya, gitu. Mungkin kalau misalnya mau pakai mengurangi misalnya minyak, bisa pakai bedak tabur yang warnanya sama gitu kan, nggak terlalu terlihat. Tapi kalau cowok yang penting kelihatan fresh aja sih, rajin merawat diri aja, jangan kayak aku ya habis kena cacar soalnya. Jadi agak aduh kacau wajahnya. Ngomong-ngomong skincare, ini kan kayak maksudnya pernah dengerin kalau misalkan sebelum make up, kalau pakai skincare dari ini dihentikan, begitu atau gimana? Sebenarnya bukan skincare-nya sih. Jadi skincare itu kan banyak ya macamnya gitu loh. Mungkin yang harus ditekankan tuh lebih ke krim malam yang membuat exfoliating atau membuat apa ya, kalau bahasa Belandanya glodoi. Atau apa ya? Mengelupas. Glodoki ya. Glodoki atau mengelupas. Karena ketika bayangkan aja kulit kita mengelupas di make up, kena bedak, otomatis kan kelupasan itu akan terlihat. Ya enggak? Jadi kan jadi tidak indah dilihatnya. Alasannya, alasannya gitu. Alasan satu, kedua, kadang saking pernah lihat nggak sih skincare yang mohon maaf nih ada mungkin kandungan merkurinya tinggi yang membuat kulit jadi kayak licin banget. Tahu nggak sih dok? Kayak licin terus tipis mengkilat. Itu kan mau ditempelin foundation pun susah gitu loh. Jadi nanti ada part-part yang hilang gitu loh, karena foundation ibaratnya nggak menggigit, nggak nyokot gitu loh. Kepleset saking licinnya gitu. That's why sebenarnya bukan skincare secara keseluruhan, tapi harus kita tahu kan, namanya kita pakai skincare kita tahu mana yang bikin exfoliating atau bikin glodoi atau mungkin yang bikin kulit menjadi seperti licin dan mengkilat itu yang mana gitu. Tapi kalau kayak serum, vitamin C, sunscreen itu pakai aja, wajib gitu loh, wajib. Pelembab itu wajib gitu. Jadi mungkin banyak miss. Semua harus dihentikan berapa hari semua sebelumnya? sih. Kalau saya pasti kalau ada yang nanya gitu, Kak, aku krim malamnya aja. Karena kan biasanya yang membuat itu tuh adalah krim malam ya, yang mengikis
mengikis kulit tuh biasanya ya dok, itu kan banyak kan krim malam gitu loh. Kalau yang lainnya sih fine-fine aja, mau dia facial misalnya 2 minggu atau seminggu sebelumnya nggak apa-apa. Jangan mau nikah besok facial sekarang nanti merah-merah bengkak-bengkak masih. Jadi harus tahu waktu ya kapan. Yes, atau misalnya mau peeling. Kan kalau peeling biasanya glodok gitu, dok. Merah-merah. Ya, itu jadi sebenarnya nggak masalah treatment itu dilakukan, cuman kita harus tahu berapa lama nih kulit kita akan kembali menjadi normal lagi gitu. Nggak ada yang sebenarnya bukan kita melarang ya, mungkin apa ya, waktunya aja diatur. Oke. Berarti model-model juga sama ya, terutama model apalagi kalau model make up. Model makeup itu kan ya modalnya ya, yes, betul. wajahnya harus ini ya, betul. Berarti tetap harus istilahnya pakai perawatan. Tetap harus pakai skincare. Dalam artian pastikan skincare yang sekarang beredar itu juga udah banyak, apalagi yang ada dokternya, mungkin kamu bisa tanya, bisa konsultasi di situ. Banyak juga kok yang tetap pakai skincare tapi nggak terlalu berlebihan sampai kayak gitu loh. Jadi sewajarnya aja. Yang penting sih kulit bersih sih. Kalau bagi MUA itu yang penting tidak ada jerawat yang gede-gede gitu ya. Yang kayak gede-gede gitu loh, atau meradang gitu. Itu yang kayak susah banget gitu. Kalau flek atau ini sih masih bisa cover. Iya, makanya kalau zaman dulu nggak tahu sekarang ya, tapi dulu waktu ini jadi model ada jerawat dikit aja, misalkan ada job dia udah bingung. Nggak pede ya. Kalau sekarang masih iya. Don't care. Padahal sebenarnya itu MUA effortnya juga lumayan banget, apalagi kalau meradang ya. Kadang mohon maaf nih, pecah misalnya gitu, udah dikasih bedak ini pecah, berair, ya jadinya bagaimana coba ya, bisa dibayangkan sendiri ya gitu loh. Dan pasti tekstur. Jadi makeup itu kan tidak bisa menyembunyikan tekstur ya dok. Pasti kalau kita lihat dari dekat, kulit kita kan ada tekstur. Terlebih kalau ada jerawat pasti kelihatan lah. Mau ditumpuk-tumpuk nggak bisa. Mau setebal apa? Misalnya teksturnya gede, berarti kan kita harus menyamakan dengan setinggi apa itu jerawat ada, bener nggak? Betul. Kalau misalnya itu lebih rendah, otomatis jerawatnya masih terlihat. Ya mau setebal apa? Mau setebal gini atau gimana nanti? Berarti kalau foto ya di setip itu lah, apa di foto di apa ya? Jadi kalau foto misalkan ada jerawatnya ini kan dihapus itu ya, diedit ya gitu. Tapi kalau untuk model sih saya sarankan yang penting rajin bersihin muka aja setiap habis di make up. Karena yang pasti namanya make up itu, saya sebagai makeup artist aja ya, bahwa makeup itu nggak bagus dalam artian ketika dipakai jangka waktu panjang memang tidak bagus. Makanya saya suka heran sama makeup bertahan 12 jam, 10 jam. Lu mau ngapain 10 jam make up gitu loh. Biasanya buat pengantin tuh ya, yang pengantin acaranya 10 jam enggak pingsan itu pengantin gitu. Sedangkan kita pengantin 2 jam 3 jam aja udah capek gitu kayak. Ya berarti ini promonya ini ya. Iya, jangan termakan ini deh. Kalau saya apa? Tapi emang benar begitu? Ada yang sebenarnya makeup saya pun sebenarnya gimana ya? Pernah saya ketemu sama klien saya. Besok habis dia manten, nggak lama ketemu setelah itu ya. Terus, "Hey Kak Fami," gitu. "Apa kabar?" gitu. "Aku tuh mau bilang, tahu nggak, habis manten kemarin, aku tuh ketiduran." Sampai besok pagi. Berarti makeupnya masih on gitu, dan itu dia tidur berarti terus masih on Kak katanya. Cuman mungkin eyeshadow-nya kan mungkin eyeshadow agak kena bantal atau gimana, tapi foundation tetap masih di situ kata dia gitu. Itu aku gitu. Kamu gila ya gitu maksudnya. Itu testimoni loh itu. Iya, tapi maksudku, itu kamu bawa tidur dan kamu nggak apa-apa, maksudnya kulitnya tuh nggak apa-apa karena kan otomatis ketutup ya, maksudnya pori-pori kita kan nggak bernafas ya, jadi padahal kalau sebelum tidur biasanya bisa ngomongin karena dia capek wajib dibersihkan. Iya, mungkin karena saking capeknya. Mungkin karena saking capeknya acara dari sore sampai malam, mungkin dia lupa langsung bleksek gitu, dan dia itu testimoni sampai paginya gitu. Aku aja bedak biasa, kalau nggak dibersihin rasanya udah muncul jerawat besoknya. Benar. Itu kan ya kembali lagi sih jenis kulitnya orang, tapi lebih baik memang dibersihkan. Karena
yaitu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti jerawat. Ya, karena kan kotor toh. Iya, betul. Karena kan partikelnya masuk ke dalam Kulit pori-pori ya. Iya, sebenarnya tapi bermanfaat banget loh ilmu MC itu. Jangan kita pikir aku bisa menjadi MUA yang alhamdulillah jalannya gampang. Ya karena aku pintar ngomong. Oke. Sebenarnya MC itu Jadi mendukung banget kan. banget, makanya kalau aku misalnya ngajar sama anak-anak gitu ya, sama siswa-siswi itu aku selalu bilang MC, belajar kamu MC, public speaking itu bukan hanya bermanfaat ketika kamu mau menjadi MC saja, enggak. Dalam segala lini kehidupan itu penting banget karena kita kan membawa diri kita sendiri ya, ibaratnya kita menjual diri kita sendiri. Terlebih aku ya sebagai MUA kan aku menjual diri kita sendiri. Tidak ada tim promosi, tidak ada PR, tidak ada markom. Jadi mempiari diri sendiri, mempromosikan diri sendiri. Bagaimana kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang, ngobrol sama orang, cara kenalan sama orang, ya kan? Betul. Bagaimana aku bisa mendapatkan pekerjaan kalau akunya tidak seperti itu? Nah, sama di dunia model, gimana kita bisa mau dapat kerjaan kalau orang nggak kenal kamu, gitu loh? Nobody knows who you are. Terus pengen mendapatkan job banyak gitu kan? Ya nggak bisa. Kamu harus tapi nggak bisa promo. Nah, kamu harus membuka diri. Nungguin orang lain muruin juga. Nah, iya bayar aja. Ya kalau kita punya kemampuan untuk membayar, orang mempromosikan. Tapi kan dari situ kita ketemu klien A, kita ngobrol nyambung, oh seneng, oke, ketemu ini ngobrol lagi seneng, pasti akan diingat itu iya sih. Ini kalau kerja sama misalkan MUA atau ini, kalau diem aja tuh kayak gimana? Tapi kalau grab ya. Betul. Banyak ngobrol, cerita. Betul. Itu juga sebenarnya problem tidak hanya di dunia modeling aja atau dunia MUA sendiri pun juga, karena kan mereka juga tidak punya basic public speaking atau ngomong atau PR gitu ya. Itu juga problem bagi MUA yang baru. Banyak banyak yang gimana sih caranya? Gimana sih caranya gini-gini ke Afami gini. Ya aku kalau make up itu sekarang bayangin ya, kalau make up manten tuh kadang 1 jam setengah 2 jam. Bayangin nggak sih kalau diem aja? Pasti kan gitu kan, ngantuk. Tapi bagaimana kita harus membangun suasana, kita tanya gitu. Nah dari pengalaman aku menjadi MC itu bermanfaat banget. Aku bisa ngobrol, catch up dengan orang yang aku make up, misalnya ya ngobrol tentang hobinya dia, kerjaannya dia, apa kek, everything lah gitu loh. Biasanya abis make up in wedding nanti dijawab lagi. Ya kan, dan gitu ya. Kebanyakan pun klien yang sudah ini menjadi temen kadang gitu, komen di Instagram apa kayak gitu. Sebenarnya banyak banget manfaat untuk kehidupan kalau kamu bisa menguasai public speaking gitu. Ya. Di Kimoda juga ada tambahan untuk public speaking. Yes. Nah, Fahmi, kan sering juga nih make upin selain wedding ya. Ini kan juga make up wedding yang wedding baru sih. Awal-awal aku belum berani menerima wedding. Ya maksudnya dari 4 tahun karirku mungkin 2-3 tahunan lah ya. Atau 2 tahunan aku. Ya tapi untuk wedding masih muda itu 3 tahun itu. Masih muda ya. Masih muda ya. Karena banyak yang udah puluhan tahun, belasan tahun. Itu hitungannya ya, karena ya itu tadi beda ya dunia MC sama dunia modeling yang cepet banget ya kan. Kalau dunia MUA tuh ya lama gitu, karena proses untuk kita bisa perfect atau dalam artian bisa oke tuh kalau saya sih lama ya. Aku belajar bikin alis aja bisa setahun. Iya, kan orang biasanya lebih milih MUA yang memang jam terbangnya udah yes, makanya aku tadi bilang di awal bahwa job apa sih yang semakin lama semakin orang cari gitu. Ayo, berbondong-bondong jadi MUA. Belajar sama Kak Fahmi. Kak Fahmi juga ngajar di sini buka private juga. Kalau untuk MUA atau hanya self makeup? Ada self makeup, ada MUA, ada private, ada grup. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kadang grup arisan pengen ngisi arisannya daripada cuman hahaha ya kan, bagaimana mereka belajar make up. Terus aku kan juga punya grup make up ya yang aku dirikan
3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu hampir 100 lebih lah ya, hampir 200 anggota sharing MUA Surakarta. Itu apa namanya juga banyak kegiatannya juga. Jadi tidak hanya misalnya jadi kita workshop gitu. workshop dan kita kayak ada kegiatan sosial juga. Kayak ngajar di di lapas. Oh ya? Lapas wanita. Kita tuh dulu sebelum corona menyerang ya, kita reguleran. Setiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali kita mengunjungi lapas di Solo. Kita memberikan materi gitu. Tentang make up. Jadi mereka make up sendiri atau mereka belajar make upin orang? Make up sendiri, make up untuk sendiri gitu. Karena keterbatasan waktu dan modal juga kan susah juga ya, perizinan dan segala macamnya kalau bawa-bawa orang banyak segala macam gitu agak susah. Cuman yaudahlah untuk skill dia sendiri aja, mungkin yang bisa dikembangkan next time. Siapa tahu ada yang tertarik ketika dia keluar dari rutan bisa menjadi MUA kayak gitu. Jadi MUA dan hukum. Jadi kelasnya banyak sih sebenarnya. Ada sosial, ada yang komersial juga gitu. Haruslah. Iya bener. Tetap diimbangin. Tetap loh ya kan, tetap komersial. Nah, untuk model sama wedding tadi yang aku ya. Kira-kira bedanya apa? Lebih seru mana? Sama-sama sebenarnya ya sama-sama ada challenge-nya sih. Sama-sama ada challenge-nya. Cuman make up itu kan jenisnya banyak ya sebenarnya gitu. Ada wedding make up, ada editorial make up, ada tadi mungkin photoshoot make up ya kan. Ada lagi mungkin make up panggung ya kan, atau mungkin yang di atas panggung seperti apa, konsep gitu ya, main konsep. Nah, berbeda banget gitu. Karena kalau misalnya cuman sayangnya sih banyak MUA di Kota Solo nih ya, yang kadang menyamaratakan. Jadi makeup, maksudnya makeup mereka ya begitu-begitu aja, semua muka sama gitu, ngerti nggak sih? Pernah ngeliat nggak sih ada MUA makeupnya begitu, orang mukanya begini, jadinya begitu, ngerti nggak? Sedangkan kalau saya kan alirannya, saya melihat dulu nih, Dokter Debbie karakternya seperti apa, yang harus dimunculkan apanya gitu loh, karena kan pasti orang ada kekurangan, ada kelebihannya. Jadi nggak semua misalnya alis bentuknya begitu semua. Oke, tetap harusnya disesuaikan dengan disesuaikan. Nah sama, ketika makeup wedding dan makeup modeling itu bedanya sebenarnya jauh banget. Karena kalau kita makeup model untuk runway, pasti kan di situ ada konsep. Misalnya desainer memiliki konsep misalnya summer, nggak mungkin dong kita makeup wedding yang alisnya begitu dengan blush on seperti itu. Ini mau kemana Bu? Summer kan identiknya liburan, panas, ya kan? Ringan gitu ya. Ringan. Tapi kalau misalnya memang temanya wedding Jawa ya oke. Jadi sebenarnya kalau makeup wedding dan makeup catwalk itu model itu beda. Semua tergantung konsep dari si acaranya itu. Misalnya Kak Fami atau mungkin temanya nanti misalnya kadang kalau kita lihat di luar negeri itu kan aneh-aneh ya. Iya nggak sih Dok? Fashion show itu makeupnya aneh, bukan beauty. Bukan beauty. Kalau wedding kan lebih ke beauty ya. Nah, ngerti kan? Kalau wedding tuh nggak mungkin kita kasih aneh-aneh, dikeplak lah. Tapi ada nggak yang request begitu? Aku so far sih, kalau alisnya yang wajar sih, tapi nggak ada yang misalnya bibirku di tengah aja kayak geisha ya gitu kan, nggak ada gitu ya. Jadi nggak ada beda makeup beauty dengan makeup konsep, aku bilangnya gitu, konsep atau editorial gitu ya. Ya itu beda lagi sebenarnya, ada banyak sih sebenarnya makeup itu jenis-jenisnya. Tapi gitu. Pernah nggak makeupin yang paling susah, maksudnya? Yang bikin stres? Ya sebenarnya bikin stres justru editorial sih. Iya. Karena ketika kita makeup, sorry Dok, misalnya majalah sini misalnya ya, ini kan editorial nih, ya kan, ini kan konsep ya, rambutnya nggak mungkin ada pengantin minta rambut seperti ini ya, makeup seperti ini ya kan, mungkin siapa ini editorial. Jadi aku minta nanti matanya yang hitam misalnya, rambutnya seperti ini, kita harus bisa menuangkan dalam
ya itu tadi wajah orang gitu. Emang makeup editorial tuh lebih susah daripada kayak gini. Ini kan makeup fashion show ya. Nggak mungkin ada orang wedding minta, Kak Fahmi aku minta diginiin dong gitu, ya kan. Jadi berbeda sekali gitu. Ya kayak misalkan kapan itu kan pernah di makeup dituain berapa tahun, jadi dibikin kerutan-kerutan itu kan gitu. sempat ini gimana sih dibapos lagi deh. Susah memang karena jadi teknik makeupnya berbeda ya, udah ke karakter gitu loh. Jadi makeup beauty dan makeup karakter itu memiliki tingkat kesulitan sendiri-sendiri gitu. Kayak misalnya kita makeup untuk karnival, batik karnival, nggak mungkin kan kita makeup wedding gitu. Pasti kan yang pakai eyeliner yang gini warna-warni segala macam. Nah itu Fahmi pernah? Belum pernah karena tidak menguasai hal itu ya. Jadi mungkin itu butuh pembelajaran khusus sih kalau menurut aku ya, karena artnya itu lebih ditekankan banget artnya ya, nilai artistiknya di situ dibanding kita beauty makeup gitu. Jadi beda banget. Lebih mudah beauty makeup ya sekarang? Ya lebih mudah karena hampir kita mengerjakannya itu hampir semua, mungkin 80% pekerjaannya ya beauty makeup, mungkin 20%-nya konsep yang paling photoshoot gitu. Tuh. Tapi susah banget, sumpah susah banget. Ini kan berarti 3-4 tahun ya? Ya. Pasti ada suka dukanya dong. Banyak sih. Banyak dukanya mau. Sukanya banyak. Sebenarnya dalam semua profesi pasti ada ya dok. Suka duka. Maksudnya tidak hanya di dunia make up, dunia MC, suka dukanya banyak. Hampir semua pekerjaan yang saya alami pasti ada suka dukanya ya. Yang paling diingat, dukanya apa? Maksudnya kemarin ya guys. Saya salah model. Ini bukan duka sih sebenarnya, ini unforgettable moment ya, unforgettable moment. Kok bisa salah model? Maksudnya ini? Jadi aku tuh kemarin baru aja beberapa hari yang lalu. Berapa hari yang lalu sih? Minggu ya? Hari Minggu ya? Berarti 2 hari yang lalu ya? Baru berarti? Gimana? Jadi aku tuh kadang kan suka tolong dong cariin model looknya oriental gitu ya. Oke, aku looknya oriental. Cari 2, yang ini si A dan si B gitu ya. Oke. Akhirnya aku udah dapet tuh si A dan si B. Aku udah hubungi beberapa. Ternyata B yang aku datangkan itu bukan B yang dimaksud. Begitu datang, aku ini mukanya kok beda ya gitu dengan yang di foto. Karena aku kan waktu itu nanya kontaknya ke seseorang. Aku minta dong kontak modelnya si B. Ternyata kontak model si B itu ada 2 gitu. Tapi dia ngasih cuman si B itu doang dan itu salah. Namanya sama. Tapi orangnya beda. Ada Debbie A dan Debbie B. Yang aku maksud tapi Debbie sama-sama modelnya itu? Beda. Yang dimaksud, ya misalnya enggak, maksudnya dua-duanya juga sebenarnya model. Dua-duanya sebenarnya model. Tapi yang satu looknya lebih ke tanning, coklat, ya. Yang satu oriental, yang diminta tuh yang oriental karena produknya konsepnya oriental. Terus? Korea. Akhirnya? Ya, blank. Tetap di make up. Tetap di make up. Itu yang make up Ipang. Tetap di make up, tapi kita di belakang kayak terus dengan tim promosi, dengan fotografer. Aku main salah-salahan. Lu model gue lu ganti? Aku tuh bilang gitu. Enggak, ini model yang lu kasih gitu. Tapi bukan itu, aku bilang gitu. Jadi kita kayak, ini bisa di mana? Oh ternyata orang yang aku tanya memberikan kontak yang salah. Tapi namanya memang sama gitu. Jadi kalau kulitnya sama matang jadi oriental berarti nggak bisa. Akhirnya gak kepake juga. Gak kepake, cuman ya karena udah hari H dan ternyata model yang aslinya aku harusnya ini aku WA. Kak bisa nggak gini? Ternyata dia isoman. Jadi nggak bisa gitu. Ya mau gimana kalau isoman? Susah ya, nggak mungkin. Kalau dia mungkin masih ada job 1 jam lagi kita masih bisa tunggulah ya. Karena isoman ya sudah itu lucu banget sih baru kemarin ya. Berarti cuma kliennya, 1 akhirnya jadinya. Akhirnya cuma 1. Untung kliennya
Iya, nggak yang marah-marah atau gimana. Tapi kan kita sebagai ini jadi nggak enak ya gitu. Dan Jadi modelnya gimana coba? modelnya nggak tahu sampai sekarang. Ya tetap dibayar. Tetap dibayar ya, mohon maaf modelnya tetap kita bayar full sesuai dengan perjanjian. Karena salah bukan dia. Ya, sebenarnya tidak ada salah dengan modelnya. Modelnya cantik, modelnya baik, cuma tidak sesuai dengan konsep dan jauh sekali gitu loh. Yang kita minta oriental, ibaratnya yang datang orang Jawa, kan sangat beda gitu. Jadi Tetap nggak bisa diakalin nggak ya. bisa, karena kontur wajah, hidungnya mancung banget kayak orang Arab, ya kan? Kulitnya sawo matang, mau gimana gitu? Diputihin, dibikin sipit. Susah itu. Bisa ya. Dukanya banyak sih kalau molor-molor dan bangun pagi. Sebenarnya bangun pagi itu yang duka banget. Bukan duka sih. Wedding kan biasanya memang harus bangun pagi. Saya itu tidur pagi bangun ya, pagi. lack of sleep ya. Kayaknya aku tuh kalau dulu waktu sebelum corona, misalnya Jumat, Sabtu, Minggu wedding. 2, 3 itu kayak melayang gitu loh. karena apa ya, mungkin tidurnya Sehari kurang. bisa 2. Tapi saya selalu membatasi karena aku mementingkan kualitas bukan kuantitas. Jadi nggak mau mengorbankan karirku juga kalau nanti kok seperti ini. Jadi lebih baik sedikit tapi orang puas, tapi ajak gitu ya, daripada kita ngambil banyak gitu. Ternyata kita udah capek. Kalau kita capek, fisik capek, kan pasti mengerjakan sebuah karya kan tidak maksimal ya. Betul. Gitu. Ya paling itu sih yang membuat bukan duka ya, mungkin itu resiko yang nggak banyak. Iya, setiap profesi kan ada. Ya nggak banyak orang tua kadang nangis sendirian karena harus ke Boyolali jam 3 pagi. Bayangin, jam 3 pagi waktunya orang tidur. Saya udah berangkat. naik motor ke sana. Yang ditakutin bukan setan ya, tapi orang yang berhati setan yang saya takut tuh. Kalau setan ya udahlah, ya udah paling lihat takut. Tapi kalau orang yang berhati setan kan kita nggak tahu apa yang dia lakukan. Kita dibegal di tengah jalan, apalagi jam-jam. Lagi naik motor ya. Dan yang diserukan tadi ngobrolnya bersama Kak Fahmi. Ini beda saran Fahmi. Nah ini saat ini saya akan men-challenge Kak Fahmi untuk make up 5 menit. Jadi 5 menit make upin saya. Kira-kira jadinya gimana ya? Kita challenge Kak Fahmi, yuk ikutin terus yuk. Ya, kita mulai challenge. Siap Kak Fahmi? Deg-degan. Siap. Deg-degan sekali karena belum Kayak pernah mau make up ujian. 5 menit. Oh, benar. Oke, waktu 5 menit. Oh my god. Dihitung. Belum pernah make up 5 menit, coy. Oh my god. Deg-degan. Mana yang supporternya ini? Oh my god. Maaf ya dok kalau megangnya agak gitu karena make up 5 menit, coy. Gimana coba make up 5 menit tuh? Foundation ya. Oke. Pakein foundation aja udah berapa menit sendiri. Oh my god, udah berapa menit ini? 1. Oke. Udah. Oh my god. Bener-bener ini kayak berkejar-kejaran dengan waktu, dok. Oke. Kayak telat mau kemana aja. Ya benar, kayak telat mau kemana ini. Semuanya aku belum. Oke, udah blush. Oh my
Ribetnya pakai kontur hidung. 2 menit. Eyeshadow ini aja lah. Udah nggak ngerti lagi deh ini mau gimana nih looknya ya. Oh my god. Ini makeup dikejar-kejar sama ini ya ceritanya ya, debt collector. Lihat ke bawah dok, jangan mana. Ya, berapa menit lagi? 2,5 menit. Oh my god. Oke. Kalian kan Duh, kenapa ada nyerempetnya di sini? Oh my god. Alis. Udah. Ya ampun. Jadi benar-benar tantangan banget. Oh my god. 2 menit lagi ya berarti ya. Aduh. Bisa. Ayo. padahal alisku lagi nggak rapi nih. Iya. Betul. Udah lah. Udah. Lipstick. Apa lagi sih? Lipstick. Biasanya dokter pakai warna apa sih? Highlighter dikit ya. Sempet-sempetnya pakai highlighter. Berapa menit lagi? Masih lama ya? Kayaknya bisa. Masih lama. Kayaknya bisa deh. Kita berhasil, Dok. Berhasil. Kasih lip gloss aja. Mana lip glossku? Lihat kan hasilnya. Ya, tapi tangannya MUA tetap beda ya. Mau dikasih berapa menit tetap oke. Tapi kan tergantung wajahnya juga. Karena kan kalau wajahnya banyak koreksi susah juga, lama. Sebenarnya bikin makeup lama itu adalah mengkoreksi. Misalnya alis kiri dan kanan berbeda. Jadi kita kan harus mengkoreksi mata kiri dan kanan berbeda. Karena kan nobody's perfect ya gitu. Kalau perbedaannya dalam artian masih wajar kita lihat begini, nggak terlalu ini oke aja gitu. Karena kalau misalnya berbeda matanya kita harus pakai spot lah, segala macam kayak gitu sih. Tadi 5 menit bikin alis cuman berapa detik? Aku bikin alis 5-10 menit. Gambar satu. Ini cepet Iya, nggak dikonsider juga alisnya karena nggak sempet. Iya, tapi udah oke ini. Gimana Bang? Keringetan coy. Baru kali ini ya, makeup 5 menit? Baru kali ini makeup 5 menit. Nanti terus ada Seriously. request, Kak Mami. Harus bisa. Tapi tadi lengkap loh, dari mulai foundation, bedak, apa ini? Kontur, alis, sampai eyeliner. hidung ini juga dikasih. Highlighter, lipstick, lip gloss. Udah oke. Sampai setting spray terakhir. Nah iya, pakai disemprot-semprot. Ini buat apa sih semprot-semprot? Oh ini supaya ngeset dan lebih glowing. Glowing. Jadi kelihatan fresh ya nggak? Ya kan?
Semoga Gimana Fahmi? yang nonton nih gimana? Tolong nanti komen ya. Kasih nilai. Kasih nilai buat Makeup Kak ini Fahmi. benar 5 menit kan ya? Dihitung nanti kan tanpa di Belum 5 menit malah tadi ya? Iya, Udah. sebenarnya kurang berapa detik? 7 detik ya. Ini bikin deg-degan malah tim ininya nih yang ngitung waktunya. 1 menit, 2 menit. Oh my god. Malah gitu. bikin ini. Tapi karena mungkin tipsnya buat teman-teman yang makeup artis, kenapa sih bisa makeup cepet? 1, saya itu jarang merubah step by step makeup. Jadi misal dari complexion ke sini itu udah seperti itu. Oke. Jadi kayak kita sudah di luar kepala gitu. Ada orang yang makeup dari mata dulu. Tapi ya dia terus dari mata konsisten, mata terus gitu. Jadi jangan kita bolak-balik merubah-rubah. Kalau kita berubah-ubah, otomatis kita bingung. Habis ini apa ya? Yang udah apa, yang belum apa. Tapi kalau kita stepnya Tetap udah konsisten, ada kayak gitu standarnya, terus. kayak tangan kita tuh Otomatis bergerak. nyari apa. Betul. Terus juga pemetaan tempat-tempat apa ya, bedak kayak gini-gini nih aku juga nggak pernah aku rubah. Dan hanya aku yang bisa memberesi. Even itu asistenku aku tidak percaya karena nanti takutnya dirubah-rubah. Itu memperlama. Bedak di mana ya? Kemana aku taruh di sini? Kok pindah ke sini gitu. Jadi kenapa juga tadi aku set gitu karena supaya lebih cepat, mempercepat waktu. Oh, yang aku mau pakai ini. Nanti tempatnya di sini. Jadi udah ada lokasinya. Jadi otak kita tuh udah melokasikan. Jadi tangan kita antara motorik dan ini jadi set gitu. Ditambah wajah Mbak Debbie, Dokter Debbie itu minim koreksi. Ya. Padahal kalau aku sendiri makeup 5 menit bisa. Minim koreksi banget. Alisnya nggak mau set. Alisnya Nggak ada 1 berapa menit detik? ya. Kan berapa detik? Udah, kirain tadi mau ditumpuk, mau ditambah lagi, ternyata enggak. Tapi begitu udah lihat, udah jadi. Iya, soalnya kalau ditambah lagi nanti kita habis waktunya untuk alis. At least selama terlihatnya nggak terlalu rusak banget, ya udah gitu kan. Karena kita wajah juga nggak kiri kanan tuh pasti berbeda ya, nggak sama persis gitu. Jadi ya selama dilihatnya udah oke gitu aja ya kan. Ya enggak. Nah, gitu dong, Dis. Masih Ini soalnya udah keringetan. kepanasan. Masih keringetan. Gitu ya, jadi kita bincang-bincang. Seru banget sih. Iya. Sebenarnya masih banyak. Jadi yang sebenarnya ingin saya tanyakan ke Fahmi, tapi karena juga waktunya. Ya, iya dong. Waktunya terbatas. Terima kasih Kak Sama-sama Fahmi dong. sudah menyempatkan ada di sini. Yeay. Berbagi cerita juga. Terima kasih udah diundang. Menerima challenge. Challenge accepted. Yes, dan berhasil. Keren banget. Gitu ya Dagdis, terima kasih sudah menyimak terus, nonton terus sampai selesai. Kita ketemu lagi di podcast Dokti berikutnya. Terima kasih Kak Ya, Fahmi. terima kasih, Dok. Bye-bye.